pelayanan penyembuhan dalam nama Tuhan Yesus yang didasarkan pada Lukas 6 ayat 17 sampai 19, Markus 16 ayat 17 sampai 18, dan Kisah Para Rasul ayat 3 pasal 3 ayat 1 sampai 10 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Gary Samatimbang MTH. Sekilas Bapak Gary Samatimbang, biodata yang beliau sampaikan ke kami antara lain bahwa beliau lahir di Sulawesi Barat tanggal 6 Desember tahun 1969. Tempat pelayanannya adalah JKI Petra Jakarta. Beliau adalah pendiri Yayasan Sikar Indonesia, melayani generasi baru lintas budaya dan lintas agama. Kemudian Ketua Komunitas Sahabat Tujuh Indonesia dan melayani di Rumah Pemulihan Bangsa-Bangsa Arts University. Alamat Sari Bumi, Tangerang, Banten. Keluarga memiliki seorang istri dan 2 orang anak. Yang pertama putri, saat ini kuliah dan pelayanan di Jerman. Kemudian yang kedua putra, sekarang sedang belajar di kelas 3 SMA. Pengalaman beliau adalah membangun Yayasan Pesat, cabang Nias, dan Medan, cabang Sumatera Utara, tahun 1996 sampai tahun 2001. Kemudian membangun pelayanan misi lintas budaya menjangkau suku Aceh tahun 2001 sampai 2005. Membangun pelayanan pengembangan komunitas sel untuk pertumbuhan gereja lokal di sampai 2010. Membuka sidang jemaat JKI Petra dan membangun Yayasan Sikar Indonesia tahun 2019. Demikianlah biodata singkat dari Bapak Pendeta Gary Samatimbang MTH, dan kesempatan untuk beliau akan kita berikan seluas-luasnya sampai setidaknya nanti pukul 20 lewat 30 menit kira-kira. Kalau tidak, jadi 30 menit untuk penyampaian materi dan 30 menit nanti untuk diskusi. Demikian Bapak Ibu, dan selanjutnya kami persilakan Bapak Pendeta Gary Samatimbang untuk menyampaikan pemaparannya. Dipersilakan Bapak. Iya, terima kasih banyak Bapak sahabat saya, Bapak Joko Markus, yang sudah memberi kesempatan untuk bisa bersama dengan Bapak Ibu di sini. Apakah suara saya kedengaran, Bapak? Oke, baik. Jelas, Pak. Ya, kehormatan buat saya bisa berbagi di sini. Ya, saya dikasih judul pelayanan kesembuhan. Ya, kita melihat bahwa sejak daripada pelayanan Tuhan Yesus, di dalam penemuan yang dilakukan selalu disertai dengan tanda-tanda ajaib kesembuhan, gitu. Dan sampai kepada pelayanan para rasul, bahkan gereja sampai pada saat ini, ya firman Tuhan disampaikan selalu biasanya diteguhkan dengan tanda-tanda ajaib, yaitu antara lain kesembuhan. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang pelayanan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus. Kenapa ini penting? Karena kesembuhan yang lain juga ada, Bapak Ibu. Ya, iblis juga bisa memberikan kesembuhan, cuma bedanya endingnya kesembuhan dikasih iblis itu pasti akan ada. Harganya lebih mahal dibayar. Ya, alias menuju ke neraka. Tapi kesembuhan yang Tuhan Yesus berikan endingnya adalah damai dan membawa kita ke surga. Ya, tadi kita sudah perkenalan. Betapa indahnya kalau Bapak Ibu bisa membuka kameranya supaya saya bisa melihat responnya
masing-masing apakah menangkap apa yang saya sampaikan atau tidak. Ya, kalau bisa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Pak Alex sudah membuka kameranya. Bicara tentang pelayanan kesembuhan, yaitu kita bicara tentang penanganan atas masalah kesehatan. Ya, tentu saja kesehatan ini bukan cuma bicara tentang kesehatan fisik, tapi juga bicara tentang kesehatan roh, jiwa, dan tubuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bicara tentang bagaimana pelayanan kesembuhan, saya ingin kita mulai dari apa sih sebabnya manusia itu ya mengalami sakit penyakit, baik itu sakit secara roh, jiwa, dan tubuh. Cuma saya minta dengan hormat mungkin Pak Joko bisa bantu saya nanti untuk baca ayat-ayat Alkitab yang sebagai penuntun kita. Saya tidak buat slide karena saya lebih nyaman bicara tanpa slide gitu. Karena kalau saya bagi slide itu nanti saya nggak bisa lihat ya muka audiens saya gitu. Ya, jadi lebih bagus kita langsung tatap muka seperti ini. Oke, yang pertama, akar daripada segala masalah kita manusia ini, ya, yang membuat munculnya masalah sakit penyakit, ya baik itu penyakit rohani, penyakit jiwani maupun penyakit badani, ya kalau kita melihat ke dalam Alkitab, akarnya adalah dosa, gitu. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26-27, Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dia sendiri, saya yakin tidak akan ada namanya sakit penyakit yang boleh masuk dalam tubuh manusia. Ya. Dan kita juga melihat pada pasal yang kedua di kitab Kejadian bahwa ketika manusia selesai dijadikan, ya mereka ditaruh dalam sebuah taman disebut Taman Eden. Ya. Di mana di sana ada persekutuan yang intim. Ya, wilayah itu adalah wilayah yang ada di dalam covering persekutuan yang intim antara manusia dan Allah. Ya. Jadi, nah, selama manusia ada di dalam persekutuan yang intim dengan Allah di dalam Taman Eden, kita tidak pernah menemukan ada case-case di sana, ada kasus-kasus di sana. Ya. Sampai iblis menyusup masuk dalam Taman Eden, lalu kemudian melakukan tipu daya kepada Hawa, kemudian juga Adam ikut andil di sana, lalu saat itu juga dosa pemberontakan oleh manusia kepada Allah karena melanggar titah Tuhan. Dan apa yang terjadi, kita lihat dalam pasal yang ketiga di kitab Kejadian, ya, ayat 14 sampai ayat yang ke-19, bahwa sejak manusia jatuh di dalam dosa, pertama kali ya yang kita melihat kutuk itu turun. Kutuknya bukan cuma kepada ular, tetapi juga kepada tanah di mana manusia akan mengusahakan kehidupannya. Kutuk itu juga turun kepada perempuan, atau dengan kata lain, pada waktu itu, akibat karena dosa, kutuk yang akan mendatangkan kerusakan, baik kepada manusia maupun alam semesta di mana dia ada, itu menjadi rusak. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia terpisah dari Allah. Dan akibat karena dia terpisah dari Allah, maka apa yang terjadi? Manusia hidup di dalam area yang dikuasai oleh iblis. Yang tadinya hidup dalam area yang dikuasai oleh hadirat Allah, tapi karena dosa, selain kutuk turun, ya dosa mendatangkan kutuk, dosa juga membuat manusia terpisah dari Allah dan hidup di bawah area yang dikuasai oleh iblis. Dan saudara tahu bahwa pekerjaannya iblis dicatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 bagian A, iblis itu adalah pencuri,
pembunuh, dan pembinasa. Pembunuh. Ya. Jadi kita bisa melihat di sana bahwa akar daripada segala masalah manusia, termasuk sakit penyakit, adalah dosa. Gitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin Bapak Ibu bertanya bahwa masa sih bagaimana kalau hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam keintiman persekutuan dengan Tuhan. Ya. Nah, orang yang hidup dalam keintiman dengan Tuhan menjadi pelaku firman, menjadi pelaku firman, menjadi hidup baru di dalam Kristus, tapi terus mengalami masalah. Ya, yang kedua itu adalah bagian daripada ujian iman. Ya, atau misalnya Bapak Ibu, bahwa kita ini sudah ditebus dalam Kristus. Ya, kita sudah hidup di dalam firman, tetapi ada problem-problem kesehatan, baik itu kesehatan secara emosional, kesehatan secara spiritual, maupun kesehatan secara fisik itu terganggu, ya bisa jadi itu menjadi promosinya Tuhan atas Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita lagi sedang dipromosikan untuk next level iman kita. Seperti dia mempromosikan imannya daripada Ayub. Amin Bapak Ibu. Ya. Amin. Ya, di dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 dicatat di sana Ayub mengatakan bahwa setelah dia sadar mengikuti proses ujian iman yang dia jalani, akhirnya dia sadar, dia catat dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan, seandainya Allah menguji aku, maka aku akan timbul seperti emas yang murni. Wow, itu sebuah pernyataan kemenangan iman yang luar biasa, yang menjadi contoh kepada kita, kepada gereja Tuhan sepanjang masa. Nah, tapi ada juga dicatat dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat 3, ada masalah-masalah fisik tertentu di mana itu bukan karena dosa, tetapi itu akan menjadi alasan Allah akan menyatakan pekerjaan-pekerjaannya yang besar. Ya, mungkin Pak Joko Markus bisa bacakan kita ayat ini, Yohanes pasal 9, mungkin dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ini contoh di mana ada satu case tertentu, bukan karena dosa, tetapi memang ada kehendak Tuhan yang akan dinyatakan melalui peristiwa itu. Yohanes pasal yang 9 ayat 1 sampai 3, Pak. Ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Perikopnya, orang yang buta sejak lahirnya. Ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan. Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Iya. Amin. Jadi ada case-case tertentu di mana memang itu ada rencana Tuhan yang akan terjadi di sana, gitu. Jadi sekali lagi, sumber daripada masalah sakit penyakit pertama karena adanya dosa. Dosa mendatangkan kutuk, dosa membuat manusia terpisah dari Allah, dan dosa menjadi pintunya iblis untuk masuk dalam kehidupan manusia, untuk merancangkan semua kejahatan-kejahatannya kepada manusia. Yang kedua, kalau anak-anak Tuhan yang sudah hidup kudus, menjadi pelaku firman tapi tetap menghadapi masalah sakit penyakit. Nah, ini tadi. Pertama karena ujian iman, yang kedua karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan dalam kehidupannya. Karena itu saya mendorong kita hari-hari ini, kalau kita sudah di dalam Tuhan tapi ada pergumulan-pergumulan yang cukup sulit, berarti Anda sedang diperhitungkan iman Anda. Anda sedang dipromosikan oleh Tuhan untuk next level. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, bagian yang ketika saya ingin kita belajar tentang bagaimana penanganan kesembuhan atas pelayanan-pelayanan yang kita lakukan dalam Kristus. Ya.
penanganan pelayanan kesembuhan di dalam yang kita lihat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan gereja sepanjang zaman, para rasul dan gereja sepanjang zaman, biasanya itu dimulai dari pelayanan roh dan jiwa. Ya. Bukan dari tubuh. Ya, selalu dimulai dari pelayanan roh dan jiwa. Ya, karena masalah kita sebetulnya ya itu pusatnya ada di sana, sentralnya ada di sana. Saya pernah baca sebuah artikel ya yang membuat sebuah penelitian ini di Jepang ya. Para peneliti Jepang yang tidak di dalam Tuhan ini ya, mereka menemukan bahwa penyakit fisik itu 90% disebabkan oleh roh dan jiwa manusia. Dan hanya 5% yang disebabkan oleh kesalahan, salah makan, tidak teratur, dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, kenapa bisa begitu? Rupanya karena memang ketika pikiran manusia itu bermasalah, dipenuhi dengan emosi, kemarahan, kekecewaan, apalagi kepahitan, ya itu sel-sel tubuh manusia itu langsung asam, saudara. pH-nya tubuh ini langsung menjadi asam. Dan ketika pH tubuh ini menjadi asam, diakibatkan karena problem emosional, ya, mungkin sakit hati kepada suami atau istri, kecewa kepada seseorang, marah karena ya ada sesuatu, langsung tubuh itu berespon ya menjadi toksik. Ya, pH-nya jadi asam. Dan ketika tubuh ini menjadi pH-nya jadi asam, itu akan membuat ya kerusakan sel yang luar biasa. Jadi tingkat mortalitas selnya manusia itu langsung meningkat. Sementara produktifnya itu turun. Ya. Dia mengambil kesimpulan seperti itu. Ya. Nah, kalau saya juga pernah baca para konselor dan para medis di Amerika membuat sebuah riset ya kepada 500 pasiennya. Dan mereka menemukan bahwa 80% ya kesembuhan, proses kesembuhan daripada pasien-pasiennya itu disebabkan karena orang-orang itu ya mendapat pelayanan doa dan mendapat pelayanan konseling. Mereka punya komunitas untuk saling menguatkan. Ya. Jadi mereka kuat secara spiritual, mereka kuat secara emosional karena punya komunitas yang sehat, dan mereka itu sembuh ya lebih cepat. Dan 80% mereka sembuh lebih cepat. Tapi sebaliknya terhadap pasien mereka yang tidak pernah didoakan, tidak punya komunitas, tidak pernah ada pelayanan konseling, 80% juga itu mereka mengalami lebih cepat mati. Ya, mereka menemukan sebuah kesimpulan bahwa ternyata ya problem kesehatan manusia sangat ditentukan oleh kesehatan spiritual dan kesehatan emosional. Ketika emosionalnya orang itu sehat, ya, maka pH-nya akan netral. Kalau pH tubuh ini netral, maka dia akan sanggup untuk memproduksi imunitas yang tinggi untuk mengalahkan setiap bakteri-bakteri yang masuk. Makanya firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin Bapak Ibu. Ya, mulai sekarang ayo miliki hati yang gembira. Jangan izinkan pikiran kita, jangan izinkan emosi kita dikendalikan oleh keadaan. Karena 1001 alasan kita bisa kecewa dengan kehidupan ini. Tapi satu alasan bisa membuat kita bersukacita. Karena ada tangan Tuhan Yesus yang menjadi jaminan kehidupan bagi setiap orang percaya yang menuntun kita tiap-tiap hari menjalani hidup ini. Ya, yang percaya bisa lambaikan tangannya kepada saya. Haleluya. Iya. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan
ya, pada waktu kita melakukan pelayanan kesembuhan. Nah, ini penting, kita masuk kepada intisarinya daripada topik kita malam hari ini. Apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama yang perlu kita tahu bahwa sampai saat ini mujizat kesembuhan itu masih terus dikerjakan oleh Tuhan atas orang-orang percaya. Amin. Ya. Sampai hari ini dan akan terus berlangsung. Bagi orang yang percaya, ya, Tuhan akan memberikan mujizat kesembuhan. Gitu. Dan sekali lagi, pelayanan kesembuhan yang kita kerjakan adalah pelayanan kesembuhan yang kita dasarkan atas nama Tuhan Yesus Kristus. Ya. Pelayanan kesembuhan yang endingnya membawa orang masuk ke surga. Endingnya membawa orang dekat kepada Tuhan dan masuk ke surga, ke tempat perhentian kekal. Ya. Bukan sebuah kesembuhan yang akan membawa orang jauh dari Tuhan, tetapi kesembuhan yang akan membawa kepada Tuhan sehingga menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Ya. Nah, saya di dalam keluarga mempraktekkan ya pelayanan kesembuhan. Gitu. Makanya ketika sahabat saya Pak Joko Markus menghubungi saya untuk menyampaikan topik ini, saya diingatkan Tuhan. Dan sepertinya saya perlu sampaikan ini. Ya, bahwa pelayanan kesembuhan itu Tuhan terus kerjakan dan saya alami di dalam keluarga saya. Ya, saya ingat sekali pada tahun 2005. Ya, anak saya yang pertama pada waktu itu baru umur sekitar antara 3 sampai 4 tahun gitu. Nah, dia membuka tutup ledeng di depan rumah kami. Waktu itu saya masih di Medan. Dan karena tutupnya meteran ledeng itu dari besi tebal, waktu dia angkat mungkin dia nggak kuat, tangannya sempat dibawa, lepas dari tangannya. Nah, itu besi, lempengan besi yang berat itu kena kukunya dan kukunya terangkat naik, saudara. Jari kukunya ini terangkat naik. Ya, dan itu ketanam masuk di tanah, jadi selain terangkat naik berdarah-darah, penuh dengan tanah di dalam. Nah, waktu kita lihat, istri saya lihat, waduh kasihan anak kecil, mau dibawa ke dokter dicabut, kasihan, gitu. Lalu kami terbiasa mendoktrin anak kami bahwa Tuhan Yesus sumber daripada segala sumber pertolongan. Apa yang istri saya lakukan? Ya, anak perempuan saya ini didoktrin. Ya, adik percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan? Ya, Ma. Ayo kita berdoa. Suruh pegang tangannya, ibu jarinya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kuku ini baik kembali. Kuku ini tumbuh normal kembali. Karena itu kuku ibu jari ini sudah terangkat naik, saudara. Yang ada di dalam tanah. Ya. Nah, jadi kita suruh perintahkan dalam nama Tuhan Yesus, kukunya sembuh, tumbuh normal. Setelah itu dibalut, ya, dan kami tidak tahu. Kami periksa lagi kuku itu, entah berapa hari kemudian kuku itu jadi baik. Sampai hari ini kalau kita lihat kukunya anak saya itu kayak tidak pernah ada kejadian, pernah kecabut gitu, pernah keangkat. Ya karena Bapak Ibu kuku itu kalau pernah keangkat kan pasti cacat, dia tumbuh lagi tapi cacat. Tapi ini dia nutup kembali, bersih kembali dan utuh kembali. Tuhan Yesus kita adalah penyembuh yang ajaib ketika kita percaya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Nah, tahun lalu saya akan share sedikit kepada Bapak Ibu. Maaf. Tahun lalu anak laki-laki saya ya itu mengalami
mengalami sakit kulit saudara di wajah. Iya. Aduh, maaf ini saya. Iya. Nah, saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Ya. Tahun lalu anak saya mengalami sakit kulit seperti ini. Ya, jerawat yang luar biasa kayak gini nih. Bisa kelihatan? Jadi ini kiri kanan ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika pada waktu dia pakai masker, kadang-kadang itu daging itu nempel di masker. Ya. Selain darah-darah gitu. Wah, itu saya sempat diintimidasi oleh setan. Ya. Jangan-jangan ini kanker kulit gitu. Ya, kok ada penyakit seperti ini? Lalu kami praktekkan doa kesembuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kulit anakku normal kembali. Dan beberapa minggu kemudian, setelah kami berdoa, anak ini juga menjadi tenang. Ya, ini hasilnya Bapak Ibu. Wow. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Ya, Luar Tuhan biasa. Yesus luar Amin. biasa. Nyata pekerjaannya melakukan kesembuhan ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Ada banyak kesaksian-kesaksian. Ya, saya ingat tahun lalu saya punya komunitas. Bapak ini baru sembuh dari kanker prostat stadium 4. Sempat dia sudah busuk 1 tahun, hampir busuk dia. Ya, dia bisa melewati itu karena betul-betul kita kawal di dalam doa. Tapi setelah dia sembuh, ya, dia balik lagi ngerokok. Saya bilang jangan, itu kesehatanmu itu dihargai Tuhan. Gitu. Nah, saudara tahu kalau kanker prostat itu kan problemnya ke saluran kencingnya setelah itu. Nah, tapi namanya mungkin karena pergaulan komunitasnya, ya tetap dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Dan satu waktu, saya ingat sekali, tanggal 14 April 2021, ya saya tiba-tiba ditelepon istrinya. Pak, bisa doakan nggak? Saya bilang apa? Ini suami saya sudah mau dioperasi lagi. Loh kenapa? Dia bilang kami di dokter di rumah sakit lagi sedang dipersiapkan untuk operasinya. Ya dia bilang karena saluran kencingnya itu sumbat. Sudah 2 hari dia tidak bisa kencing. Dan Bapak Ibu itu bisa bayangkan bagaimana sakitnya itu kalau sudah 2 hari nggak kencing gitu. Sakit luar biasa. Ya. Lalu saya bilang tolong sambungkan saya dengan dia. Saya mau bicara dengan dia. Saya bicara dengan dia. Ya saya suruh ngaku kepada Tuhan, minta ampun, lalu saya doakan, ya singkat, oleh darah Yesus, saluran kencing terbuka kembali, oleh darah Yesus, kesembuhan terjadi saat ini juga. Selesai, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya pergi ngantar anak saya, karena anak saya harus swab waktu itu, PCR, karena mau terbang. Ya, anak saya yang pertama yang mau berangkat ke Jerman. Ya, dia mau berangkat ke Eropa, jadi saya harus PCR waktu itu. Nah, sementara saya di rumah sakit, anak saya baru sedang nunggu anak saya hasilnya PCR, ya. Saya ditelepon lagi. Pak, puji Tuhan. Kenapa? Ya. Tidak jadi operasi. Kenapa? 5 menit selesai didoakan tadi. Langsung itu saluran kencing jebol. Sekarang sudah bisa kencing. Jadi saya mau katakan kuasa kesembuhan masih terus terjadi sampai hari ini. Dan dia memakai siapapun kita yang kita mau melakukan itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi yang pertama,
tadi ya yang perlu kita lakukan adalah kita mesti betul-betul meyakini bahwa Tuhan masih terus bekerja sampai hari ini. Dan yang kedua, ya, pada waktu kita melayani pasien ya yang membutuhkan pelayanan kesembuhan, kita perlu make sure sama dia. Kita perlu memastikan kepada dia apakah orang ini sudah terima Yesus secara pribadi. Ya. Ada banyak orang pada waktu pelayanan doa kesembuhan langsung main doa aja. Nggak tahu ini orangnya percaya Yesus apa tidak. Punya iman apa tidak. Ya. Bapak Ibu, saya mau katakan pada waktu kita langsung bal-bal aja doa begitu, ya, itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang doa kita itu seperti kayak ya dia terima sebagai mantra. Gitu. Karena dia tidak punya pemahaman yang benar. Ya. Karena tidak punya pemahaman yang benar, dia tidak punya iman yang benar. Sementara firman Tuhan katakan, ya, setiap kali Yesus menyembuhkan orang, dia selalu bilang, imanmu lah yang menyelamatkan engkau. Benar ya Bapak Ibu ya? Amin. Nah, sementara iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Ya. Jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan pada waktu kita melakukan pelayanan, ya, adalah kita mesti memberitakan tentang Injil, firman kesembuhan kepada yang bersangkutan. Ya. Sumber kesembuhan yang kita mau bawa ini adalah Tuhan Yesus. Kalau dia tidak kenal Tuhan Yesus secara pribadi, kalau dia tidak terima Tuhan Yesus secara pribadi, bagaimana dia punya iman untuk menerima kuasa kesembuhan? Jadi kita mau pastikan kepada orang itu bahwa dia sudah kenal Tuhan, ya, dan dia percaya kepada kuasa Allah. Nah, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan, mempersiapkan orang sakit, ya, dengan memberitakan firman kesembuhan kepada orang sakit. Supaya apa? Supaya pertama hatinya terbuka, pikirannya terbuka, dia percaya dengan iman, yakin dengan iman bahwa Tuhan Yesus sumber kesembuhan, Tuhan Yesus mengasihi dia, dan Tuhan Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan dia. Amin, Bapak Ibu, bisa nangkap sampai di sini? Amin. Ya. Jangan kita begitu kita ketemu orang langsung doa, ya boleh saja kalau memang Roh Kudus tuntun. Tapi dalam pengalaman saya, ya saya ketemu dengan orang yang sakit, selalu harus ada dialog dulu. Kita mesti cek dulu imannya orang ini. Ya, apalagi kalau kadang-kadang kita punya asumsi, ini orang sudah keluar masuk gereja, lalu kita sudah punya asumsi, punya iman dia, pasti sudah terima Tuhan. Belum tentu, saudara. Ya, bahkan saya ketemu dengan pelayan Tuhan, ya, yang notabene sudah melayani, ya, agamanya si Kristen, statusnya si pelayan, tapi begitu dicek imannya, dia nggak yakin, gitu. Nah, adalah menjadi tanggung jawab kita, ya, untuk mendeteksi, ya, sejauh mana, ya, iman orang itu, pengenalan orang itu kepada Tuhan Yesus. Kalau dia masih belum ragu, kita bertanggung jawab untuk menyampaikan kepada dia. Ya, apa yang kita perlu sampaikan, tidak usah kita cerita dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita perlu menyampaikan kepada dia firman kesembuhan. Pak, apa itu firman kesembuhan? Saya minta Pak Markus Joko untuk membacakan dari Yesaya pasal 53 ayat 5. Silakan Pak. Yesaya 53 ayat yang kelima. Yesaya pasal 53 ayat kelima. Demikian bunyinya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Garis bawahi 2 kalimat terakhir. Ganjaran keselamatan kita ditimpahkan kepada dia, dan oleh bilur-bilurnya
kita apa? Menjadi sembuh. Disembuhkan. Menjadi sembuh. Itu firman kesembuhan bagi setiap kita. Ya. Dan ayat ini dikutip oleh Rasul Petrus, ya. Pak Markus bisa bacakan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal yang kedua pasal 2 ayat ke-24. Ya. Demikian bunyinya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Perhatikan. Ya. Jadi ayat ini, Yesaya 53 ini dikutip oleh Rasul Petrus. Dia katakan bahwa dia sudah memikul ya dosa kita di atas salib. Ya, saya ulangi sekali lagi, akar daripada seluruh problem manusia adalah dosa. Dan di atas kayu salib, firman ini mengatakan Yesus sudah memikul itu di atas kayu salib. Ya, untuk pengampunan dosa kita. Ya, jadi melalui salib, oleh darahnya dosa kita sudah diselesaikan. Amin. Ini kebenaran hakiki. Ya, ini penting disampaikan kepada setiap orang yang kita layani. Dia harus tahu itu. Ya, bahwa akar daripada masalah problem manusia adalah dosa, dan dosa sudah diselesaikan oleh Kristus di atas kayu salib oleh darah. Dan yang kedua di sana dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah, bukan akan. Ya, kenapa dikatakan kamu telah disembuhkan? Karena pekerjaan itu, harga itu sudah dibayar lunas. Amin. Harganya sudah selesai dibayar lunas. Bukan baru mau dibayar. Sudah selesai. Kita tinggal perlu dengan iman ya mengakses apa yang sudah dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk kita terima. Ya. Prosesnya bisa instan itu kesembuhan. Prosesnya juga bisa lama, bisa berangsur-angsur sesuai dengan kondisi iman orang masing-masing dan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan. Kita nggak bisa paksa kuasa Tuhan. Tapi pada kenyataannya ada orang yang bisa sembuh secara instan, ada juga orang yang sembuh secara perlahan-lahan. Gitu. Amin. Tinggal 2 menit lagi, Pak. Oh iya, 2 menit lagi ya. Sorry. Ya saya akan cepat. Dan kita lihat di Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat 6. Ya, ini firman kesembuhan yang dideklarasikan oleh Petrus di depan bait Allah. Di mana ada seorang yang lumpuh sejak lahirnya, dan saat itu ya dicatat dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, Petrus dan Yohanes datang mendeklarasikan. Dia katakan emas dan perak tidak ada padaku karena dia ini orang pengemis. Tetapi apa yang kupunyai, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ya. Nama ini, nama Yesus Kristus menjadi jaminan atas setiap kemenangan, atas setiap kesembuhan, atas setiap terobosan di dalam pergumulan umat manusia. Ya. Nah, saya akan singkat. Ya. Bagian yang ketiga, bagaimana kita melakukannya? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita ini adalah duta-dutanya Kristus. Katakan bersama dengan saya adalah duta-dutanya Kristus. Amin. Ya. Ini kita mesti deklarasikan. Kenapa? Karena kitalah yang harus meneruskan pelayanan kesembuhan ini setelah para rasul. Ya. Saudara dan saya diberi tanggung jawab untuk melakukan ini. Nah, sebagai duta-dutanya Kristus, ya, sebagai orang-orang kudusnya Allah, ya, kita diberi kuasa untuk memanifestasikan kuasa Allah, ya, untuk melepaskan kuasa kesembuhan. Caranya bagaimana? Ya, yang pertama tadi saya ingatkan sekali lagi bahwa kesembuhan
sudah dibayar lunas oleh darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pada waktu kita melakukan itu, kita mesti deklarasikan, kita sampaikan bahwa oleh darah Yesus Kristus, ya, melalui darah Yesus Kristus, ya, orang sakit disembuhkan, kuasa setan dihancurkan, ya, dan dosa-dosa sudah diampuni. Sesimpel itu. Ada banyak orang tidak pede sampai di sini. Itu tugas pendeta, itu tugas penginjil. Tidak, tugas kita orang percaya. Yesus Kristus dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, ayat terakhir Pak, bisa Pak Yohanes bisa bacakan? Pak Joko? Ya. Yohanes pasal 14 ayat 12. Ini jaminan kita, ya, untuk melakukan doa pelayanan kesembuhan. Ya. Yohanes 14 ayat 12. Demikian Ya. bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ya, cukup sampai di sini. Ya, amin. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, dia katakan, ya, jika engkau percaya kepada Yesus, apa yang kita percayai? Pekerjaan yang dia sudah lakukan di atas kayu salib. Darahnya sudah tercurah, ya, untuk membayar lunas segala hutang dosa, menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala pekerjaan iblis, menutup celah-celah pekerjaan iblis. Ini yang kita sudah percayai. Ya. Dan yang kedua yang perlu kita percayai bahwa kuasa yang ada di dalam Kristus itu ada di dalam kita. Ini yang kita perlu percayai. Nah, kalau kita percaya akan hal ini, Yesus katakan, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, seperti yang aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ada amin? Amin. Ya. Jadi pada waktu kita bertemu dengan orang sakit, kita tinggal deklarasikan firman kesembuhan. Lalu kalau Roh Kudus tuntun kita untuk tumpang tangan atas orang itu. Lepaskan kuasa kesembuhan. Bahwa dalam nama Tuhan Yesus, oleh darah Tuhan Yesus, dosa sudah dihapuskan. Kutuk sudah dipatahkan. Oleh darah Tuhan Yesus, kuasa setan dihancurkan. Sakit penyakit dihancurkan. Oleh darah Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan dinyatakan. Ya. Maka dengan iman, ya, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan yang besar akan terjadi dalam pelayanan. Bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan yang melakukannya, karena Dia yang menjamin dengan firman-Nya kepada kita. Amin, Bapak Ibu. Ya. Amin. Terakhir sedikit, pada waktu Tuhan memakai Bapak Ibu untuk menjadi, ya, pelayan-pelayan kesembuhan, ingat, iblis akan selalu memprovokasi orang lain untuk memberi pujian kepada saudara. Hati-hati. Ada banyak orang ketika dia dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, lalu ketika dia menerima pujian, dia tidak sadar ini serangan balik iblis. Kalau Anda bangga dengan pujian itu, Anda hati-hati. Pujian, kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, demikian yang saya bisa sampaikan malam hari ini. Ya, saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Ferry, satu pemaparan yang luar biasa. Malam ini benar-benar memberkati kita semua. Dan untuk memperdalam pemahaman kita, terutama kita generasi penuh kekejaman yang merupakan duta-duta Kristus. Dan pelayanan kesembuhan adalah salah satu yang harus kita lakukan dalam melakukan pekerjaan. Untuk itu, maka kita sekarang akan memasuki tahapan tanya jawab. Dan untuk tanya jawab ini, saya persilakan Bapak Ibu yang akan bertanya untuk resign atau angkat tangan. Saya persilakan. Tapi sebelum itu barangkali ada catatan saya yang menarik tentang kehadiran Pak
Gary, karena ketika Pak Gary menyebut pesat, maka hadir di antara kita ini pendiri pesat pertama, Pak Dr. Saud. Puji Tuhan. Ya, MS, jadi mungkin nanti banyak bisa berdialog dengan Oh, beliau. salam kenal. Iya. Puji Tuhan ya. Ya. Tapi beliau sudah lama meninggalkan pesat dan bergerak di Star Mission. Oh. Baik Pak, Ibu, Bapak Ibu, Ya. dan ya kita akan mulai tanya jawab ini, dan silakan Pak Alex Pramawijaya dari Bogor pertama kali untuk bertanya. Shalom. Silakan, Shalom Pak. Mas Tur Gary. Shalom Pak. Ya. Saya tadi terkesan dengan apa yang Bapak sampaikan kepada kita. Tapi saya sedikit mendapatkan hikmat bahwa seringkali kita nih pengikut-pengikut Kristus tidak yakin bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar, lebih ajaib daripada roh yang ada di dunia ini. Dan seringkali kita diperhadapkan, kita pengen bukti. Sebelum melakukan kita minta bukti bahwa kita tuh disertai oleh Roh Kudus. Nah, ini yang menjadi kendala untuk orang-orang Kristen saat ini. Seperti Iman Thomas. Kalau dia nggak mencucukkan jarinya ke dalam luka-luka yang ada pada tubuh Tuhan Yesus, sekali-sekali aku tidak pernah percaya. Nah, bagaimana cara mengatasi kebimbangan, keraguan-raguan pengikut Kristus ya? Kalau mereka belum masuk ke dalam kedalaman yang pokok, mereka nggak ngerti, Pak Gary. Seringkali kita masih tergantung kepada hamba Tuhan. Sedangkan hamba Tuhan itu sendiri juga banyak tugas-tugasnya ya. Banyak sekali tanggung jawab yang harus diserahkan. Nah, makanya dalam kegerakan ini sebetulnya kita sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ya, bahkan di dalam kandungan ibu kita sudah dipilih gitu untuk menjadi pengikut Kristus. Kiat-kiat apa yang bisa Pastor sampaikan kepada kita ketika kita menghadapi iman Thomas seperti ini di dalam sebuah kegerakan pelayanan? Ya, seringkali loh kita mengalami hal-hal seperti ini. Jadi tergantung sekali kepada hamba Tuhan, dan seringkali tanpa sadar juga kita menjatuhkan pamor dari hamba Tuhan itu dengan selalu memuja-muja dia, memberikan penghargaan, apresiasi yang berlebih-lebihan. Seringkali saya melihat kejatuhan pelayanan ini sebetulnya datangnya juga dari ketidakmengertian menempatkan diri kita sebagaimana wajarnya. Itu aja sih, Pastor, yang saya ingin tanyakan. Kiat-kiat apa yang Pastor bisa sampaikan kepada kita ya ketika kita menghadapi hal-hal seperti ini di dalam pelayanan-pelayanan yang kita hadapi nanti ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex. Dipersilakan langsung Pak Pendeta. Ya, terima kasih banyak Pak Alex untuk pertanyaannya. Ini memang menjadi pergumulan bagi banyak orang ya Pak ya. Ya, karena memang di lapangan kita akan banyak ketemu dengan Iman Thomas. Dia perlu bukti. Dan memang itulah dunia. Dunia membutuhkan bukti. Ya. Tidak sekedar kita omong. Kita harus bisa membuktikan kepada dunia bahwa Tuhan yang ada di dalam kita ya adalah Tuhan yang hidup. Dan apa yang Dia firmankan itu adalah kebenaran sejati. Nah, persoalannya adalah pada waktu kita ketemu dengan orang-orang yang awam, dalam artian bahwa dia belum mengerti firman Tuhan, ya memang kita harus mulai daripada pemahaman yang benar. Ya, jadi kita mesti menjelaskan dasar-dasar firman Tuhan yang benar kepada orang seperti itu, ya. Dan kita mesti tunjukkan ayat-ayat firman Tuhan yang mendukung daripada statement kita. Contohnya tentang kuasa kesembuhan, kita mesti tunjukkan gitu.
kepada dia. Ya, apa yang pernah dilakukan Tuhan Yesus? Apa yang pernah dilakukan para murid? Apa yang pernah dilakukan oleh gereja Tuhan saat ini? Pengalaman-pengalaman hidup kita. Makanya tadi saya awali dengan pengalaman mulai dari keluarga saya. Ya, apa yang kami alami. Karena kalau kita bicara tentang iman, tapi kita sendiri tidak pernah mengalami, orang jadi bertanya-tanya, itu teori gitu ya. Memang Anda sudah mengalami, tapi kalau kita sudah bisa menunjukkan bukti, ini pengalaman saya ini. Firman yang saya saya pegang ini, gitu. Jadi saya banyak sekali mengalami, Pak. Baik itu pribadi saya, bahkan juga melayani beberapa orang yang sakit. Ya, saya melihat manifestasi kuasa Allah itu luar biasa. Ya, apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu malam hari ini adalah itu pengalaman saya. Gitu. Bahwa ketika orang itu disadarkan bahwa sumber kuasa kesembuhan itu adalah Allah sendiri, ya kita mesti bisa tunjukkan firman-Nya di mana. Gitu. Lalu kemudian yang kedua, kalau orang itu ya belum terima Tuhan Yesus, ya dia belum mengerti firman, alias imannya masih belum ada, itu kita mau jungkir balik pun doain sama dia nggak terjadi apa-apa gitu. Tetapi ketika dia mengerti firman, dia nangkap tentang firman, imannya muncul, baru kita doa, Pak. Itu seperti kayak kita mempertemukan aliran listrik antara positif dan negatif, ketemu. Itu langsung nyala gitu. Itu dalam pengalaman saya, Pak. Ya. Jadi iman Thomas memang harus dikanter pertama dari firman, yang kedua dari bukti. Gitu. Kalau hanya teori doang agak susah, Pak. Iya benar. Ya, susah. Ya, susah. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Pastor. Dan yang terakhir, Pak, sekali lagi pada waktu kita yang saya lakukan setiap kali saya melayani orang, saya memastikan setelah itu bahwa Yesus Kristus sudah menjadi pegangan hidup dia. Yang kedua, saya ngecek dia bahwa kuasa yang saya manifestasikan bersama dengan dia dalam doa, itu saat dia terima Tuhan Yesus, kuasa itu ada juga di dalam dia. Saya punya kesaksian, Pak. Satu waktu saya melayani seorang bapak, usianya sudah 74 tahun. Ya, ini mantan orang besar. Jadi gengsinya tinggi banget gitu. Nah, tapi pada waktu saya ketemu, dia lagi sedang sakit stroke. Ini bibirnya ini sudah kebas, lidahnya juga kaku gitu. Dia bilang sama saya, Pak, lidah saya lagi bibir saya lagi kebas, nggak ngerasa apa-apa, lidah saya kaku. Saya sampaikan firman, Pak, sama dia. Firman tentang kesembuhan. Ya, firman Tuhan menjamin bahwa oleh darah Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya, kita ini sudah sembuh. Oh, amin. Begitu ya, Pak? Iya. Ya, yang kedua, firman Tuhan dalam Filipi pasal 4, ya, Filipi pasal 2 ayat yang ke-10. Dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala kuasa yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi. Jadi itu firman itu cukup untuk membuat Bapak sembuh hari ini kalau Bapak percaya. Ini di kantor, Pak, saya ketemu di kantor. Ya. Saya lihat dia ketawa, dia senyum agak percaya tidak percaya. Saya bangkit, Pak, saya tantang dia. Bapak percaya firman ini, kita berdoa. Saya doain dia, Pak. Selesai saya doain, itu kakinya tadi yang kebas langsung keangkat, dia langsung bicara normal. Baru mukanya kebuka, dia bilang, terima kasih Pak Pendeta. Ya, setelah itu saya bilang sama dia, nanti kita pisah, Pak. Iblis tidak akan tinggal diam. Bapak akan diintimidasi lagi seakan-akan Bapak masih sakit, padahal Bapak sudah sembuh sesuai dengan firman. Ya. Apa yang Bapak harus lakukan? Saya bilang sama dia, kuasa itu ada di dalam diri Bapak. Bapak berdoa, hardik penyakit itu, hardik itu setan, dia akan lari daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gitu. 1 minggu kemudian, Pak, saya ditelepon. Benar Bapak bilang, saya sakit lagi, Pak. Istri saya juga sakit. Saya lawan, saya bangkit, saya doa seperti Bapak ajarkan.
5 menit kemudian istri saya sembuh, saya juga sehat. Amin. Amin. Begitu, Pak. Jadi kita memang harus mendoktrin orang yang kita sudah layani setelah dia mengalami kuasa yang sama ada di dalam dia. Ya, itu yang saya bisa sampaikan, Pak Alex. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Baik. Terima kasih, Pak Alex. Terima kasih, Pak Pendeta. Kita lanjut mungkin untuk penanya kedua. Dipersilakan. Pak Sarjanto, Pak Dr. Saud. Silakan. Ya, Dr. shalom Pak. Shalom Pak Pak Dokter. Ya, sebelumnya saya ralat dulu pernyataan Pak Joko Markus ya. Karena mungkin Pak Joko Markus mungkin agak sedikit kurang mengetahui tentang pesat. Pesat itu mengenai pendidikan sekolah biologi ya. Nah, yang Pak Geri ini, ya, Pak. yang pesat ya. Kalau pesat itu Pak udah beredar. Tapi kalau saya mendirikan pelayanan kasih tahun 1983 ya. Atau pionir pelayanan kasih ya, sehingga dikenal namanya Pelasi. Ya. Ya. Lalu tahun 91 menjadi Star Mission ya. Kira-kira seperti itu. Ya, saya pendiri dan pemimpin Star Mission ya. Kita ada di semua benua sekarang. Oke, jadi gini Pak Geri. Ini adalah Zoom Gepas Pak ya. Generasi penuai akhir zaman. Nah, diskusi virtual ini memang masuk ke topik mengenai pelayanan kesembuhan. Tujuannya adalah supaya para penuai gitu ya bisa menerapkan bagaimana menuai dengan pelayanan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, jadi dua kami sebelumnya udah dipimpin Ibu Vera mengenai pelayanan kesembuhan atau mengusir setan. Kira-kira begitu ya. Yang wujud penyakit itu oleh karena adanya roh jahat atau setan, lalu dipulihkan kira-kira. Nah, sekarang kita mau bicara tentang kesembuhan yang real, gitu ya. Kesembuhan yang real, yang bukan dipengaruhi oleh kuasa setan. Walaupun bisalah agak 50-50 begitu. Nah, saya sebagai dokter tentu cukup mengerti tentang hal ini, tetapi karena ini kepentingannya adalah untuk generasi penuai, ya seberapa yang bisa hadir, sehingga kita perlu diskusi. Nah, Pastor gini, jadi kita agak fokus sedikit. Mungkin Pastor bisa memberikan, Pastor Giri menjelaskan, karena memang saya sengaja memberikan ayat arahannya saja di dalam Lukas itu, ya Matius, Markus juga, tetapi fokusnya sebenarnya itu kepada muridnya Petrus yang ada di Kisah Para Rasul, Pak. Gitu ya, 3. Nah, pernyataan itu kan begini, di pintu gerbang bait Allah itu, dia menemukan seseorang yang memang kondisi lumpuh, gitu ya, dan dia meminta-minta. Dia belum mengenal Yesus. Nah, kira-kira begitu, belum mengenal Yesus. Di sini tidak ada berbicara bahwa Petrus akan, karena ada dua sisi yang saya banyak agak tahu, bahwa pelayanan kesembuhan itu ada dua sisi. Pertama sekali memang harus mendemonstrasikan karena situasi dan keadaan tertentu, gitu ya. Yang kedua adalah memberitakan Yesus kayak KKR atau pengajaran atau pelayanan khusus. Kita beritahukan tentang Yesus dulu supaya dia tahu bahwa Yesus menanggung, gitu ya, segala dosa dan penyakit. Jadi tumbuh imannya. Karena memang dalam pelayanan Tuhan Yesus kan Yesus bilang oleh karena imanmu, tetapi banyak juga bukan karena iman. Kira-kira begitu ya. Tapi Yesus mendemonstrasikan karena ada kuasa. Kira-kira begitu ya. Jadi ada kuasa memang di dalam Kristus yang membuat begitu. Nah, pertanyaannya Pastor Giri, kenapa Petrus begitu yakin dengan pernyataan yang sangat penting, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku. Nah, itu dia. Kenapa yakin sekali dia? Yang ada padaku, gitu ya, akan kuberikan kepadamu. Nah, ini memang titik tolaknya yang memang yang ingin kita tebus. Yang ada padaku, artinya kan ini memang dia benar-benar meyakini betul, gitu kan? Ada sesuatu di dalam diri dia yang mampu dia berikan kepada orang ini sehingga itu terjadi. Kira-kira begitu. Nah, ketika dia yakin, dia tidak hanya pakai kuasa perkataan dalam nama Tuhan Yesus, dia akan menyentuh orang itu juga. Kira-kira begitu ya. Dia menyentuh orang itu, membantu dia sehingga orang itu bisa. Jadi artinya bukan hanya kata-kata, ada suatu tindakan. Dan kita lihat memang rata-rata pelayanan kesembuhan yang didemonstrasikan atau dalam pelayanan yang
secara umum pun selalu selain doa tentu ada tindakan, kan gitu ya, membantu orang tersebut. Apakah kalau misalnya buta, apakah engkau sudah melihat, ya? Atau kalau buka telinga, ya terbukalah, ada lain sebagainya. Nah, pertanyaannya mungkin Pastor Giri bisa memberikan masukan kepada para generasi. Kenapa kok Petrus begitu yakin ya? Bagaimana supaya kita bisa seyakin itulah, paling tidak gitu, untuk pelayanan kesembuhan, bahwa ada sesuatu memang dalam diri kita yang tadi itu tanda-tanda yang menyertai orang percaya, kira-kira gitu ya. Dia bilang langsung, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan. Nah, gitu ya. Lalu dia bertindak. Nah, silakan Pastor. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Ya, memang benar kesembuhan itu bisa juga disebabkan daripada iman yang membawa kuasa kesembuhan itu. Ya, makanya tadi di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12, ya itu menjadi apa namanya, legal standing kita, ya, untuk melakukan mendemonstrasikan kuasa Allah. Yang penting kita punya iman, kita percaya sungguh-sungguh, gitu. Nah, kalau kita melihat konteks itu, ya Petrus ini kan orangnya yang menggebu-gebu ya. Dia orangnya menggebu-gebu, cepat percaya, tetapi kemudian cepat bimbang, gitu. Ya, kalau kita lihat background-nya selama masih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang menarik sama Petrus ini adalah dia melihat apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus, gitu. Dan dia memang adalah salah satu murid yang sangat dekat kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Jadi dia kenal betul, ya, pelayanan, kerabian dan kenabian, keilahian daripada Tuhan Yesus, gitu. Jadi pertama berangkat dari pengalamannya dia bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ya, firman yang pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu hampir, kalau kita melihat catatan sejarahnya, ini murid yang paling setia, selalu ada di samping Tuhan Yesus. Ya. Sehingga apa yang dia yakini pada waktu Tuhan Yesus setelah terangkat ke surga, ya, itu betul-betul tidak ada keraguan sedikit pun. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, hal yang paling penting, bahwa pada waktu mereka setelah selesai mendapat pencurahan Roh Kudus, ya, mereka sudah dipenuhi Roh Kudus, sehingga imannya itu betul-betul double portion gitu. Bukan iman yang biasa yang dimiliki. Ya, dia betul-betul menggenapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Engkau bisa melakukan lebih besar daripada yang aku lakukan. Ya, contoh dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pada waktu selesai terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus yang orangnya gagap, yang mencela-mencela, dia satu kali berkhotbah, dicatat 3.000 loh yang dibaptis. Bukan yang bertobat, yang dibaptis. Gitu. Nah, mulai dari situ dia punya percaya dirinya, imannya betul-betul mantap, bahwa ternyata benar di dalam nama ini, nama Tuhan Yesus, ya, tidak ada perkara yang mustahil. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa kalau kita mau punya iman, ya, yang sanggup mendemonstrasikan kuasa Allah sama seperti Petrus, yang pertama, kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Melalui persekutuan kita yang intim dengan Dia, membaca firman, ya, mengenal isi hatinya melalui kehidupan doa kita yang intim dengan Dia, ya, dan bergantung sepenuhnya kepada kuasa Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita, ya, untuk betul-betul punya keyakinan. Itu tadi pertanyaannya Pak Dokter. Bagaimana kita bisa punya keyakinan betul sama seperti orang ini, gitu. Ya, jadi yang pertama punya pengalaman bersama dengan Tuhan, yang kedua mengikuti pengajarannya Tuhan Yesus, ya, dan yang ketiga mendapat urapan baru, hidup di dalam persekutuan intim dengan Roh Kudus. Nah, itulah yang akan memampukan kita untuk mendemonstrasikan kuasa Allah. Dan saya percaya kuasa itu ada pada kita semua. Ya. Ada di dalam diri kita. Ya.
Kita perlu menjalin hubungan ya yang intim secara pribadi dengan Bapa kita di surga tiap-tiap hari. Ya, melalui mengenal isi hatinya melalui firman. Ya, memiliki persekutuan yang intim yang dalam melalui doa dan pujian penyembahan kita, perenungan akan firman, dan berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Ya, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Pak Dokter, terima kasih. Mungkin ada tambahan? Ya, jadi terima kasih Pastor, supaya kita makin menarik nih, yang Ya. lain juga bisa tertantang gitu ya. Ya. Memang benar, kita katakanlah Petrus meyakini betul Yohanes 14 ayat 12 itu ya, seperti amanat juga sebenarnya ya, amanat dalam tugas, bukan amanat agung ya, sebagai utusan, kira-kira begitu, kuasa. Nah, tentu kan apakah pada saat dia berdoa dan meyakini itu, selain dia tahu urapan Roh Kudus ada dalam diri dia, apakah ini juga berkaitan dengan keyakinan dia, Pastor, dengan ayat 13-14-nya? Karena ayat 13-14 itu kan di dalam Yohanes 14 itu, apa saja yang kamu minta dalam namaku, nah, itu ya, akan diberikan kepadamu supaya nama Yesus itu dimuliakan, nama Bapa dimuliakan. Sehingga dia begitu pedenya, begitu kan? Begitu pedenya dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalan, karena dia yakin permintaannya dia itu pasti seturut dengan yang difirmankan. Kira-kira gimana menurut Pastor Gary? Iya, saya ulangi sekali lagi Pak. Memang sebelum Petrus mendapat pencurahan Roh Kudus, ini kan orangnya pribadi yang mencela-mencela ya. Kira-kira begitu. Ya, tetapi ketika dia selesai mendapat pencurahan Roh Kudus, ya, saya katakan dalam tanda kutip, memang hidup mereka itu ada di dalam pengaruh yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Dan itu memang dalam konteks pada zaman itu, di mana Allah betul-betul berkepentingan untuk ya menguasai para muridnya, karena mereka inilah yang akan melanjutkan demonstrasi kuasa yang harus ditunjukkan kepada dunia, supaya iman-iman Thomas tadi itu betul-betul yakin. Gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi karena penyerahannya Petrus kepada Tuhan, ya, dan yang kedua karena dia betul-betul ada di dalam pengaruh kuasa Roh Kudus. Ini kita bicara konteks pada zaman itu ya Pak ya. Jadi Tuhan betul-betul berkepentingan untuk bagaimana dia memenuhi para muridnya ya, untuk mendemonstrasikan kuasanya kepada dunia. Yang notabene orang-orang Yudaisme waktu itu sangat menentang tentang siapa itu Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dinantikan. Ya, kira-kira begitu Pak pandangan saya. Satu lagi Pastor, biar nih yang lain biar agak sedikit mendarat lah ya. Iya. Nah, orang yang sebenarnya atau para penuai ya Pastor ya di sini ya, katakanlah penuai ini utusan-utusan, nggak mesti harus jadi pendeta kan gitu ya, yang penting dia tahu panggilan itu. Nah, kan kita gini suka Pastor, kita kalau mendengar orang doa kesembuhan, mana sih sebenarnya yang ideal benar-benar mau doa? Ketika orang sakit datang dia bilang dalam nama Tuhan Yesus, ya kan, berdasarkan firman Tuhan aku nyatakan sembuh, atau Tuhan jamahlah yang sakit ini, kan gitu ya. Tuhan tolonglah agar dia sembuh. Nah sebenarnya saya sering dengar doa, selalu saya bilang nih Pastor, Pak, kalau mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus nggak boleh begitu. Saya bilang gitu kan. Harusnya Anda langsung nyatakan, Tuhan tolonglah dia, jamahlah dia, kiranya Tuhan menyembuhkan engkau. Ini kelihatannya orang yang ragu-ragu atau sebenarnya diperhadapkan sesuatu gitu ya, tapi itu bukan tugasnya. Kalau saya kan dokter nih, kalau ditemukan pasien saya nggak ragu dong, saya dokter kok, kan gitu kan, nggak saya bilang begini, lalu saya tangani. Nah, seorang mendoakan tentang kesembuhan, diperhadapkan. Nah, menurut Pastor gimana? Doanya itu kiranya Tuhan menjamah gitu ya, atau dia langsung meledak gitu ya. Dalam nama hasilnya nanti entah bagaimana ya,
kayak gitu ya. Tetapi dia bilang dalam nama Tuhan Yesus jadilah sembuh. Nah, ya gitu ya. Atau Tuhan jamalah kiranya orang ini. Nah, karena saya di rumah sakit sering melihat pelayan Tuhan itu doanya memang ada yang seru, saya membuat saya bergairah, ada yang membuat saya aduh kalau yang begini kiranya ya kok ragu banget gitu ya. Nah, silakan Pastor. Ya, ini menarik ini pertanyaan Pak Dokter ini. dan memang ini terjadi di mana-mana gitu. Ya menurut saya Pak ya. Ya, doa seperti kiranya itu sebetulnya ya sama dengan doanya sepupu kita, insya Allah. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus itu yang ada adalah kepastian. Gitu. Yang ada adalah kepastian. Dan sekali lagi ya pada waktu kita berdoa, kita lagi sedang berdiri di atas otoritas Allah di dalam Kristus Yesus. Yes. Ya. Jadi kalau kita bilang kiranya itu menurut saya itu doa yang tidak punya iman. Maaf kalau saya bilang. Karena itu sama dengan doanya tetangga kita, insya Allah. Di dalam Kristus yang ada adalah kepastian. Dia menjamin. Oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Ya, ini kan kita tinggal deklarasikan gitu. Apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Ya, terkait daripada orang itu sembuh atau tidak, bukan urusan saya. Saya sudah melakukan perintah Tuhan, mendeklarasikan apa yang dia firmankan. Tuhan punya tanggung jawab untuk melakukan kepada orang itu. Tapi dalam pengalaman saya, Pak, karena saya punya pengalaman seperti yang Bapak bilang, dulu juga doa saya seperti itu. Karena saya belum mengerti gitu. Ya, tapi setelah saya mengerti di dalam dunia pelayanan, ya doa, pelayanan, kesembuhan, kita nggak boleh doa seperti itu, nggak punya otoritas, Pak. Ya, kita dihardik habis sama iblis. Ya, yang ada adalah kita ada di atas, berdiri di atas firman, berdiri di atas firman. Ya, firman menyatakan seperti ini. Kita deklarasikan kuasa firman itu, maka firman itu akan bekerja, mencipta. Ya. Dan yang kedua, kita betul-betul harus bergantung dalam Roh Kudus. Karena kadang-kadang begini, Pak. Kalau kita tidak bergantung kepada Roh Kudus, ada terkesan statement arogan. Ya, bisa nangkap maksud saya, Pak ya? Iya, iya. Tetapi kalau kita bergantung kepada Roh Kudus, kita bisa dengan mantap dengan iman menyatakan, mendeklarasikan kuasa firman itu. Iya. Ya. Sehingga ya yang kita lakukan ini, ya kita ini kan cuma ambasadornya Tuhan, utusannya, menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Selanjutnya silakan Roh Kudus dan firman yang kerjakan. Ya. Dan kebanyakan saya lihat dalam pelayanan saya, Pak, setelah saya mengerti ini. Ya. Kalau orang itu sedang diikat kuasa kegelapan, langsung manifestasi, Pak. Langsung manifestasi, teriak-teriak. Dia nggak tahan panas atau gimana gitu. Ya, tapi kalau itu penyakit biasa, langsung berubah. Pak, terima kasih. Langsung enak, seperti tadi saya cerita itu, Pak. Di kantor. Pak, terima kasih. Kaki saya sudah baik. Mulut saya nggak kebas lagi. Gitu. Langsung terjadi. Kenapa? Kita berjalan dalam urapan Roh Kudus. Gitu. Jadi dengan mantap kita mendeklarasikan firman itu dan biarkan Roh Kudus dan firman itu bekerja. Ya, saya berdoa kita semua punya prinsip pemahaman yang sama untuk melakukan pelayanan kesembuhan. Ya. Itu dari saya, Pak Dokter. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Siapa tahu makin terbakar nggak nih? Saya malah tertarik itu. Yang pertama begini, itu Pastor Andi Simon itu kan juga sudah satu model bagi kita ya, pelayanan kesembuhan di zaman sekarang. Dia tidak mengajarkan bahwa kamu harus percaya Yesus, tapi pokoknya dia katakan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus, dan banyak saudara-saudara kita yang tidak percaya Yesus ternyata sembuh. Baru di situ nanti berproses mereka itu. Jadi ada model yang ternyata kita tidak harus selalu
mengajarkan dulu siapa Kristus, termasuk juga yang dilakukan Petrus kepada orang lumpuh di halaman Bait Allah itu. Yang kedua, saya malah begini, kalau menyembuhkan orang, ada satu impartasi yang dilakukan Petrus, juga satu transfer urapan sebenarnya. Ketika orang itu disembuhkan, dia juga sebenarnya memiliki urapan kesembuhan. Nah, itu yang sering saya lakukan kalau orang itu disembuhkan atau dalam proses penyembuhan. Saya katakan bahwa kamu juga sudah menerima urapan kesembuhan itu dan wajib kamu untuk menyembuhkan orang lain. Nah, ini bisa berlanjut jadi berkat yang memberkati. Ini saya kira pengalaman saya ini mudah-mudahan juga bisa menjadi tambahan buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Pastor, saya mau bertanya, menambahkan saja, mau bertanya sekitar pengalaman pelayanan kesembuhan itu ya. Ada metode hamba Tuhan mendoakannya secara ditengking, teriak-teriak dengan mendemonstrasikan suara yang begitu keras. Saya tengking kau dalam nama Tuhan Yesus. Sembuh kau, sembuh, sembuh. Ada juga dengan metode yang lemah lembut, seperti Roh Kudus itu kan lembut dan manis, nggak perlu berteriak. Kita hanya bercerita bahwa orang yang kita doakan adalah bagian dari ahli waris kerajaan surga, permatanya Tuhan. Nah, ini bagaimana pandangan pengalaman pastor dalam pelayanan doa kesembuhan atau doa pelepasan? Apakah perlu dengan memakai metode-metode yang secara urakan mendemonstrasikan ya? Nah, ini seringkali saya lihat jadi kayak batu sandungan juga gitu. Ya. Ketika saya juga menjadi konselor doa dalam sebuah pelayanan, manifestasi di apa tulang rusuknya lah ditusuk begitu pakai tangan, sehingga orang itu manifestasi malah dia tambah liar gitu. Kemudian jatuh, banyak yang nggak bisa mengatasi sampai resting berjam-jam. Kemudian saya hampiri, saya ceritakan mengenai kebaikan Tuhan, bahwa dia itu dikasih sama Tuhan gitu. Langsung ketika kita mengabarkan kebaikan, kelemah lembutan, orang itu, roh itu menangkap, jiwa itu menangkap. Lantas dia bangun gitu. Nah, bagaimana ini pengalaman-pengalaman pelayanan seperti ini? Seringkali jangan sampai menjadi batu sandungan juga ya buat para pelayan-pelayan Tuhan gitu. Terima kasih, Pastor. Baik, Pak Alex. Yang pertama, dalam pandangan saya itu bicara tentang masalah kepribadian orang masing-masing gitu ya. Ya, ada orang yang meledak-ledak dalam pelayanan. Ya, ada orang yang ya kalem. Ya, karena memang kepribadiannya kalem gitu ya. Itu yang pertama, sering mempengaruhi seperti itu. Yang kedua, tadi termasuk kritik dari Bapak bahwa ternyata ada beberapa pelayanan yang justru menjadi batu sandungan karena ditusuk-tusuk segala macam, dirondorong gitu ya. Nah, ini berangkat dari motivasi gitu. Makanya tadi di bagian sesi saya tutup bahwa setiap pelayanan yang kita lakukan ya, ketika Tuhan memakai hidup kita, hati-hati dengan serangan balik kuasa kegelapan. Nah, itu dia. Ya, serangan balik kuasa kegelapan tidak selamanya itu langsung kita diserang sakit penyakit, kecelakaan, tidak. Tetapi serangan balik paling berbahaya adalah ketika iblis memprovokasi orang-orang yang sudah disembuhkan, orang yang audiens kita, lalu memberikan pujian yang berlebihan. Wah, hebat itu pendeta itu. Lalu mulai dibanding-bandingkan dengan pendeta lain. Kalau pendeta itu begini, pendeta ini mah ya. Kemudian orang itu yang sudah dipuji-puji merasa dirinya mulai juga membandingkan dirinya dengan yang
lain. Oh, saya lebih hebat daripada dia. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Itu sudah mulai masuk dalam jebakan Batman-nya iblis. Nah, itu Untuk dia. mencuri kemuliaan Tuhan. Maksudnya gini, Pastor, seperti dokter ya, Dokter Saud ini kan seorang praktisi dokter. Pasti tahu dong sisdurnya bagaimana. Nah, saya Iya. juga rindu gitu ya, ketika hamba Tuhan berbicara mengenai doa pelayanan kesembuhan, pelepasan itu, ada sebuah prosedur yang memang bisa menuntun para konselor ini untuk berjalan dengan tertib gitu loh. Karena yang tadi Pastor ceritakan, karena ketika kita merasa, wah, saya bisa loh menangani beberapa peserta sehingga mereka mengalami kesembuhan, nah mulai sombong. Nah ini mengerikan sekali gitu. Makanya ketika kita dipakai, kadang-kadang perbedaan tipis gitu loh antara dipakai oleh iblis atau dipakai oleh kuasa Roh Kudus gitu. Nah ini yang kadang-kadang, aduh saya lihat kasihan sekali gitu loh, banyak sekali konselor-konselor yang nggak mengerti etika pelayanan yang baik dan yang benar, sehingga ujung-ujungnya membawa sebuah batu sandungan, sebuah hal yang tidak baik gitu. Itu Pastor. Ya. Ya, jadi saya lanjutkan tadi, Pak. Motivasi dalam pelayanan harus betul-betul dicek. Ya, bahwa setiap kali kita berhasil melakukan pelayanan, apakah itu pelayanan pemberitaan firman, apakah itu pelayanan doa, pelepasan atau doa kesembuhan, ya, kita ini hanya alat yang mengerjakan itu adalah firman dan roh. Yes. Biarlah segala kepujian itu hanya untuk Tuhan. Betul. Ya, karena tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, alat, Pak, mana bisa melakukan apa-apa. Jadi kita ini hanya alat untuk menyalurkan. Jadi, tapi ketika orang itu motifnya sudah salah dalam pelayanan, ingin dihargai, ingin dapat maaf, amplopnya, ya, ini hati-hati gitu. Iblis akan betul-betul bekerja di situ. Ya, nah bicara tentang prosedur dalam pelayanan, ya supaya jadi berkat. Tentu saja ada prosedurnya, Pak. Ada etika-etika dalam pelayanan. Yang pertama, ya, kita perlu mengerti ya tradisi audiens kita. Saya kalau pelayanan di Jawa, saya harus beda pada waktu saya pelayanan di Batak. Tradisinya beda, budayanya mereka beda, gitu. Cara komunikasinya beda. Nah, jadi kita mesti mengerti apa tata keramanya orang setempat, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita betul-betul perlu di dalam tuntunan Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus yang tuntun kita, Pak, itu suddenly kadang-kadang itu pelayanan yang kita sudah susun harusnya begini, tiba-tiba ya kita bisa merasakan, oh Roh Kudus maunya begini nih. Ya, saya sering merasakan seperti itu, Pak. Ya, planningnya seperti ini, tiba-tiba harus sampaikan firman ini. Padahal kita udah capek-capek persiapkan firman ini gitu. Ya, gitu. Nah, tiba-tiba kita harus berubah. Nah, tapi memang ini perlu latihan. Ya, inilah memang mungkin itu dikatakan jam terbang dalam pelayanan gitu. Pengalaman-pengalaman di dalam dituntun Roh Kudus itu menolong kita untuk tunduk sepenuhnya kepada tuntunan Roh. Gitu. Ya. Jadi bukan kepada apa yang kita sudah desain karena kita mau hebat di panggung. Ya, supaya orang begini sama kita, memang hebat. Ya, bukan. Gitu. Dan yang ketiga, sekali lagi, etika dalam pelayanan kita perlu perhatikan. Ya, laki-laki harusnya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ya, kemudian bahasa-bahasa ya yang mungkin boleh di Tanah Batak tidak boleh di Jawa. Ya, boleh di Jawa tidak boleh di Sunda. Ini kan perlu kita pahami semua gitu. Ya, itu perlu kita jaga supaya kita anggap ini baik, tapi bagi mereka sudah tersinggung gitu. Nah, akhirnya jadi batu sandungan. Ya, kemudian tadi masalah dorong-dorong kepalanya orang supaya jatuh, nusuk supaya dia manifestasi. Nah, itu kembali ke motivasi tadi, Pak. Gitu. Dia memaksakan sebuah demonstrasi pelayanan yang harus
ada selalu ada manifestasi. Ya. Nah, ini yang perlu kita jaga. Nah, terkait dengan tadi Bapak bilang ada orang pelayan yang teriak-teriak, ya, apalagi waktu hardik setan, ada juga yang pelan-pelan gitu. Nah, ini ada cerita, ini cerita kisah nyata Pak dari Cina. Ya, teman-teman dari Indonesia ini datang ke sana. Ya, dia datang mengunjungi ya gereja di bawah tanah yang mereka lagi sedang bertumbuh pesatnya waktu itu. Ya. Nah, pada waktu mereka hadir di sana ada orang kesurupan. Gitu. Lalu teman-teman dari Indonesia ini mulai dia thinking seperti yang Bapak bilang tadi, teriak-teriak. Gitu. Ya, saya nggak tahu, mungkin bahasa Indonesia kan nggak, iblisnya nggak ngerti mungkin bahasa Indonesia. Nggak keluar Pak setannya gitu. Tapi jemaat mula-mula di sana yang di bawah tanah itu incim-incim datang, dia cuma pelan. Ya, karena biasa doa mereka dengan pelan gitu. Nggak boleh teriak-teriak kan kalau di sana kalau doa. Takut nanti digerebek sama iblis gitu. Dia hanya pelan. Dalam nama Tuhan Yesus, setan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Tenang, diam dia. Malu itu teman-teman gitu. Gitu. Ya, tapi mereka harus saksikan, ya itulah kenyataannya gitu. Jadi ternyata dia bilang, ya kita melayani ini ya bukan karena gagah-gagahnya kita, tetapi bagaimana Roh Kudus tuntun kita. Dan kita harus manut kepada tuntunan Roh Kudus. Ya. Tapi memang Pak sangat sulit sekali Pastor untuk menjadi seorang konselor doa, pelayanan kesembuhan ataupun pelepasan itu perlu satu pembelajaran yang cukup memerlukan waktu ya, nggak mudah karena memang di samping etika kita juga harus mengerti pergerakan roh itu seperti apa ya. Dan saya timbul pemikiran gini ya, bagaimana situasi 2000 tahun yang lalu ketika pencurahan Roh Kudus pertama kali diterima oleh ke-12 rasul, apakah mereka juga seperti itu ya? Mempunyai semangat yang begitu menggebu-gebu, menyala-nyala, dia berteriak-teriak atau bagaimana? Saya sering kadang-kadang apa benar ya? 2000 tahun lalu ketika pencurahan Roh Kudus mereka berbahasa lain yang dimengerti, ada yang menerjemahkan. Apakah sikap mereka itu menggebu-gebu, punya semangat yang luar biasa? Ya kan? Sebagai bentuk manifestasi dari pada saat mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Itu Pastor. Seringkali saya jadi merefleksikan juga ya, apakah benar ya manifestasi seperti itu? Ya kalau semangat sih Pak, pasti semangat, tetapi cara mengekspresikan semangatnya mungkin beda Pak. Iya. Ya, gitu. Ya, semangat dalam artian mereka tidak gampang menyerah dengan keadaan karena mereka menghadapi tantangan psikologis, aniaya, ya mereka tetap semangat, tetapi ya dalam cara yang berbeda memanifestasikan semangat itu. Iya, makasih Pastor. Iya Pak. Baik, itu Bapak, ada Ibu. Ibu Teti Simanjunta, tangan. Silakan, ini mungkin pertanyaan terakhir, Ibu Teti, dipersilakan. Ya, mohon maaf sebelumnya pada Pak narasumber pembicara Bapak Pendeta Gary, Samimbang dan Bapak Ibu yang lainnya. Dari awal tadi saya mendengar Pak, cuman saya tutup kamera. Untuk saat ini saya menanggapi ya tentang apa yang disampaikan Bapak Dr. Saud dan apa yang disampaikan oleh Pak Gary sama Timba. Dan ini bukan 1-2 kali saya dengar kalau Bapak Tersaud mengatakan kenapa pendeta itu doa mau kiranya Tuhan menyembuhkan begitu, tapi di sisi lain ada yang mengatakan dalam Yesus sembuh. Lalu tadi Pak Gary menanggapi iya memang karena di Tuhan tidak ada yang mustahil, nothing impossible begitu. Saya mengacu pada firman Tuhan yang mengatakan, jadi ketika kita berdoa, ketika kita mau kepada Tuhan, apakah permohonan kita itu diperkenan oleh Tuhan? Itu yang pertama. Kalau permohonan dan doa itu diperkenan oleh Tuhan, ya itu otomatis
terjadi. Ibarat orang umum katakan abrakadabra jadi atau kun fayakun jadi, atau kalau kata Tuhan seperti menciptakan langit dan bumi jadilah, maka akan itu pun dengan penyakit. Tetapi di dalam perjalanan urapan atau penyembuhan itu, Roh Kudus penyembuh itu mungkin saja melewati rintangan sehingga tidak sampai kepada orang yang sakit dikarenakan dosa. Nah, jadi kenapa bukan Yesaya dikata di sana bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk mengulurkan tangannya. Dengan Tuhan itu enggak tuli untuk mendengar semua permohonan kita, baik orang sakit, baik permohonan apa saja, tetapi dosa-dosa kita. Nah, sebelum kita mendoakan orang sakit, seharusnya ada pemberesan dulu. Baik pemberesan hati kita harus kudus. Suci artinya mohon ampun dulu sama Tuhan. Bila kita itu dosa, kita mohon dikuduskan Tuhan. Sebab Allah itu adalah Roh Kudus. Kudus bertemu baru bisa kecocokan begitu. Sedangkan doa Yabes pun mengatakan, ada lagunya ya, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan memberkati aku. Terus dan malapetaka tidak menghalangi atau tidak menimpa. Itu arti Yabes itu pun masih berharap pada Tuhan. Kiranya itu bukan berarti hopeless, bukan, tetapi harus menguduskan kita dan orang yang sedang didoakan, atau kalau itu orang sakit begitu. Jadi saya pikir ya sah-sah saja, boleh-boleh saja ketika orang mengklaim kiranya si A ini tetapi ada yang bilang dalam nama Yesus. Nah, pakai nama Yesus juga kan, walaupun kita yang mendoakan. Memang kata Tuhan, barang siapa yang tinggal di dalamku, dia akan bisa mengerjakan apa yang aku lakukan. Kita introspeksi dulu. Apakah kita sudah benar-benar menjadi pengikut Kristus sejati, citra Allah? Kalau kita sudah citra Allah, segambar dengan Allah, otomatis kita tidak terkontaminasi atau hamil oleh karena dosa-dosa. Itu saja. Ada pertanyaan? Gary, salam kenal, dan Bapak Ibu semuanya, Pak Joko sebagai moderator, Pak Dr. Saud dan Bapak Ibu yang shalom, selamat malam. Malam. Halo, Teti. Ya. Baik. Mungkin akan direspon, Pak. Ya, ya saya nunggu pertanyaannya apa, tapi nggak ada pertanyaan. Ya, saya mau respon aja. Jadi begini, malam ini kan kita bicara konteks tentang pelayanan kesembuhan, Ibu. Ya, tentu saja Tuhan mau supaya ya setiap orang yang datang kepada Tuhan itu mendapat pertolongan, kesembuhan. Ya, itu rencana Tuhan, karena itu sebetulnya sudah diselesaikan. Pekerjaan itu sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Gitu. Ya. Jadi pada waktu kita berdoa tentang kesembuhan, karena kita sedang menghadapi spirit. Penyakit itu datangnya daripada spirit, gitu. Ya, saya nggak tahu analisanya daripada Pak Dokter, tetapi saya kemukakan di permulaan tadi bahwa 95%, ya ini para peneliti di Jepang mengatakan itu penyakit manusia itu munculnya dari roh dan jiwanya yang terganggu. Itu bicara tentang spirit. Gitu. Dan para peneliti di Amerika mengatakan bahwa orang-orang yang spiritnya segera dituntaskan dan jiwanya segera dituntaskan melalui punya komunitas yang sehat, ya dilayani dengan doa secara kontinu, imannya kuat, itu 80% proses penyembuhannya cepat. Gitu. Jadi karena itu ya memang itu janji Tuhan. Tuhan menginginkan ya
setiap orang yang datang kepada dia mendapat pertolongan kesembuhan. Itu yang pertama yang kita perlu paham. Yang kedua, ya, dari sisinya kita tadi sempat menyinggung masalah pelayanan Petrus, ya. Petrus tidak tedeng aling-aling, langsung dia katakan, dalam nama Yesus Kristus bangkit berdiri. Ya, jadi ini kan model, gitu. Jadi konteks yang kita bicarakan malam hari ini adalah konteks pelayanan kesembuhan. Ya, yang pertama Tuhan mau kita mendemonstrasikan kuasa kesembuhan itu, ya, dan otoritas itu diberikan kepada kita, ya. Jadi, tapi it's okay kalau ada orang nyaman mengatakan berdoa kiranya Tuhan sembuhkan, tapi menurut saya dalam pengalaman yang saya lakukan, yang saya kerjakan, ya tentu ini tidak bisa saya teologikan ya. Tetapi kalau kita merujuk kepada Alkitab, ya, dalam nama Tuhan Yesus seperti yang dilakukan Petrus, berjalan itu, ya. Dan Paulus juga sering melakukan seperti itu. Dalam nama Tuhan Yesus, ya, iblis enyah itu, ya. Jadi itu dari saya, ya. Jadi Tuhan mau pada waktu kita mendeklarasikan firman itu harus mantap, ya. Tetapi bukan karena arogansi kita. Kita ada di dalam tuntunan Roh Kudus. Seperti tadi Petrus, dia ada di dalam pengaruh tuntunan Roh Kudus. Jadi itu bukan datang dari kedagingan dia. Dia mau dipuji, dia mau cari nama di situ, bukan. Tapi dia sedang ada dalam pengaruh Roh Kudus, dituntun Roh Kudus. Sehingga dia bisa melakukan itu, demonstrasikan itu. Saya percaya ketika kita dalam pengaruh Roh Kudus, tidak ada keraguan sedikit pun. Pada waktu kita diperhadapkan kepada pasien, ketika Roh Kudus tuntun, ya, perintahkan firman, deklarasikan firman kesembuhan. Saya berkali-kali melihat kuasa kesembuhan itu terjadi. Tapi sebelum saya mengerti, saya sering pakai doa itu, kiranya Tuhan tolong. Ya memang tadi Ibu mengutip doanya Yabes, tapi Yabes ini kan konteks Yabes, dia bukan doa kesembuhan yang diminta. Yang dia minta adalah berkat. Gitu. Kiranya. Nah, kalau berkat itu kan ya kiranya kan itu kan tidak esensial. Iya. Ya, jadi itu bicara tentang kiranya. Yang kedua itu dalam konteks perjanjian lama. Sekarang kita hidup dalam konteks apa yang Yesus ajarkan kepada kita, ya, rasul-rasul menjadi model kepada kita, dan gereja, Bapak gereja kita juga, ya, menjadi contoh buat kita. Nah, jadi saya mendorong kepada kita, Bapak Ibu, para penuai-penuai, ya, Injil akan betul-betul powerful. Ketika tadi Pak Alex bilang, kita bisa, ya, menantang iman-iman Thomas itu dengan membuktikan bahwa dalam nama Yesus orang sakit sembuh. Dalam nama Yesus kuasa setan takluk. Dan itu dilakukan oleh gereja mula-mula, sehingga ya orang-orang Yudaisme itu ya memang tidak bisa, mereka bungkam sendiri. Benar apa yang mereka lakukan gitu. Apa yang mereka katakan terjadi seperti itu. Ya, jadi mari Bapak Ibu, ya, miliki iman. Ya, firman sudah menjamin kita bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita bisa melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang pernah dia lakukan. Gitu. Yang kedua, ya, Tuhan mau, ya, mendemonstrasikan kuasanya melalui kita. Yang ketiga, bukan kita yang melakukannya, kita hanya alat. Deklarasikan saja firman. Firman itu akan bekerja seperti pedang. Ya, firman dan roh itu akan bekerja seperti pedang kepada orang itu. Ya, apalagi kalau orang itu punya iman. Ya, dia seperti kayak negatif positif itu kayak kabel positif negatif ketemu langsung nyala itu kalau dia punya iman. Gitu. Ya, itu yang tanggapan dari saya, tapi saya tidak menantang doa itu, Ibu. Ya, kalau ada orang mau doa seperti itu, ya silakan saja. Tapi ini berangkat dari pengalaman saya, dan saya lihat model-model pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, oleh para rasul, bapak-bapak gereja mula-mula, ya begitu. Ya, tidak ada kata kiranya. Langsung dia
ya hardik langsung dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Ya, demikian dari saya Pak Joko Markus. Terima kasih. Ya, terima Pak kasih. Pendeta Geri. Pak Geri, saya diingatkan Filipi 4 ayat 8. Ya, Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. yes. Amin. Ya, saya Silakan, ingin Pak Dokter. memberikan masukan sedikit dari pernyataan Pak Geri tadi, gitu ya. Dari hasil survei baik di beberapa negara bahwa di Indonesia juga kita mengenal namanya penyakit psikosomatis, Pak. Ya. Jadi penyakit tubuh yang disebabkan oleh masalah pikiran, kejiwaannya. Nah, jadi saya banyak berbicara kepada rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya para pemuji, gitu ya. Apalagi kalau acara KKR atau ibadah, perhatikan saya bilang baik-baik. Ketika Anda memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu akan mujizat terjadi, gitu ya. Yaitu orang-orang yang sakit oleh karena masalah kejiwaan, mereka itu langsung fresh. Hati yang gembira mereka itu menjadi obat. Karena luka batin mereka terlepas, ikatan ini, sehingga akhirnya kesehatan mereka pulih saat itu. Yes. Nah, itu yang harus saya bilang, saya sebagai dokter menjelaskan kepada mereka supaya mengerti bahwa melalui pujian penyembahan itu banyak sekali kuasa bisa terjadi. Khususnya dari segi kesehatan, dari segi yang lain, roh jahat keluar, saya bilang saya nggak mau kutak-katik itu. Karena di dunia kedokteran kita itu selalu pasien-pasien pun sudah kita putar lagu-lagu musik ketika pagi atau malam, ya, supaya hati mereka tenang, kan gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi, artinya terapi secara holistik. Oke, itu yang saya ingin kasih tahu supaya nanti rekan para hamba Tuhan, kenapa di dalam KKR atau dalam pelayanan khusus itu pujian penyembahan itu harus sepenuh hati, ya. Karena sudah terjadi mujizat ketika hal itu, karena Roh Kudus akan bekerja kebenaran firman-Nya. Ya, orang-orang yang luka batin, orang-orang kayak gini bisa teriak lepas, oh haleluya, katanya mujizat terjadi. Ya, nah itu kesembuhan ini yang perlu dipahami oleh pemuji-pemuji. Nah gini Pastor Geri, mungkin saya nggak minta, bukan sebuah pertanyaan, tapi karena ini penting, ya mungkin bisa juga bukan closing statement, tapi kalau ada nanti closing statement sebagai tambahan aja. Karena gini, Pastor, tolong menjelaskan kepada para penuai kita dari sudut pandang Pastor. Markus 16 ayat 17-18, yaitu tanda-tanda yang menyertai orang percaya, khususnya ketika mereka meletakkan tangan mereka kepada orang yang sakit atau mudah orang sakit, itu sembuh. Gitu ya. Nah, banyak orang mengatakan, Pak, saya bukan pendeta. Kenapa? Seakan-akan pendeta yang diberikan karunia itu. Karena seolah-olah ada berhubungan dengan karunia kesembuhan. Lalu ketika sampai ke pendeta, malah pendeta bilang juga, Pak Dokter, saya tidak dikasih Tuhan karunia kesembuhan. Saya bilang, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Kok bicaranya kok karunia? Walaupun memang benar ada karunia kesembuhan dan lain-lain. Nah, itu kan penjabaran daripada para rasul. Tetapi ketika Yesus mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya, memang berkaitan dengan berita kabar Injil, ya. Kabar baik, Tuhan menyertai. Sehingga ketika engkau mendoakan, meletakkan orang sakit, jangan bilang saya bukan pendeta, saya bukan penginjil, saya orang biasa. Nah, ini Pastor, ini kan penting nih, Pastor ya. Karena para penuai ini kan nggak semua pendeta, ya. Ada latar belakang awam, profesional dan lain-lain. Nah, coba Pastor menjelaskan dulu, apakah Markus 16, 17, 18 khususnya meletakkan orang sakit ini, mendoakan orang sakit, memang dibatasi dengan karunia dan dibatasi dengan jabatan gereja nih. Silakan Pastor. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter. Kita maju sedikit ya Pak Moderator ya. Gitu. Jadi pertama dulu, tadi benar Pak Dokter bilang bahwa pujian penyembahan itu ya sangat besar sekali pengaruhnya untuk mendatangkan kesembuhan. Ya, walaupun Bapak tidak mengkaitkan masalah spirit, tapi sebetulnya ada Pak. Ada hubungannya dengan spirit. Ya, karena pada waktu pujian itu
dikeluarkan, itu sama dengan kita sedang menguasai udara, ya, atmosfer di situ dengan pujian penyembahan. Hadirat Allah ada di sana. Kalau hadirat Allah di sana, sudah pasti kuasa Allah akan bekerja. Jadi ada hubungannya. Cara bekerjanya ya membuat orang damai, membuat orang sukacita. Lalu connect dengan firman tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Imun tubuhnya naik gitu. Nah, terkait dengan tadi Markus pasal 16, ya ya ini memang seringkali menjadi alasan di dalam kita melakukan pelayanan untuk mendemonstrasikan otoritas Kristus dalam kita. Ya, benar, memang ada orang mendapat pengurapan khusus untuk kesembuhan. Memang benar. Ya, itu ada. Ya. Tetapi bicara tentang kesembuhan, ya, dan penumpangan tangan, ayat itu jelas. Ya, memang beberapa penafsir mengatakan itu kan memang tambahan daripada murid-murid. Itu bukan ajaran Tuhan Yesus. Tapi dengar, ya kita perlu pahami bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah diinspirasikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, dan memang itu benar. Tanda-tanda itu menyertai orang percaya. Ya, connect dengan Yohanes 14 ayat 12 tadi. Kalau engkau percaya, engkau bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Dan tanda-tandanya yaitu, ya, jadi tidak harus pendeta, tidak harus penginjil, ya, siapapun kita, ya, kalau kita percaya, tanda-tanda itu menyertai kita. Ya. Kenapa? Karena Kristus ada di dalam kita. Kita berjalan sebagai representatifnya Allah. Kuasanya ada di dalam kita untuk menaklukkan kuasa setan, ya, menyembuhkan orang yang sakit, melepaskan orang yang terikat, gitu. Nah, pada waktu kita menumpangkan tangan, ketika Roh Kudus tuntun kita untuk tumpang tangan, lakukan saja sebagai tanda ketaatan kita kepada tuntunan Roh. Ya, Roh yang akan melakukannya. Pada waktu kita mendeklarasikan firman, firman dan Roh akan bekerja bersama-sama. Bukan tugas kita lagi tentang kesembuhan. Karena tadi saya katakan sumber kesembuhan itu datangnya daripada Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilurnya, ya, orang itu sudah sembuh. Itu firman itu menjamin. Gitu. Jadi kita ini kadang-kadang karena ya berangkat tadi iman kita, Pak. Kadang-kadang iman kita sendiri tidak ada pada standar yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan firman itu. Nah, ini penting sekali. Ya, jangan ada satu keraguan sedikit pun pada waktu kita mendoakan orang. Ya, maaf itu tadi saya balik lagi ke tadi, makanya kalau dikatakan doa kiranya, ini sebetulnya sebuah pernyataan yang mendatangkan sebuah keraguan. Kiranya. Ya, iya apa tidak? Padahal Tuhan perintahkan kita, pergi tahirkan orang kusta, sembuhkan orang sakit, gitu. Ya, jadi kita tinggal datang dengan kepastian iman, menyampaikan firman itu, dan tentu saja kita ada dalam tuntunan Roh Kudus. Bukan karena, lihat saya kan, saya dari organisasi ini kan kami biasa melakukan, bukan begitu. Tapi karena kita betul-betul mengasihi jiwa-jiwa, kita mau praktekkan firman, kita bergantung kepada Roh Kudus. Pada waktu kita melakukannya, of course kadang-kadang langsung saat itu juga terjadi kesembuhan, puji Tuhan. Kadang-kadang juga tidak. Jangan merasa malu. Loh, bagian saya lakukan. Selanjutnya bagian firman dan Roh bekerja. Gitu. Ya, jadi jangan kita terintimidasi pada waktu tidak terjadi apa-apa. Nah, itu kan itu bukan saya yang menyembuhkan, yang menyembuhkan kan Tuhan, gitu. Firman dan Roh. Ya, jadi statement saya, Pak Dokter, siapapun kita, apapun profesi kita, kalau kita sudah percaya dalam Kristus, kita punya otoritas untuk mendeklarasikan firman, menumpangkan tangan, melepaskan kuasa kesembuhan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Makanya Yesus katakan di atas kayu salib, selesai, tetelestai. Ya, sudah selesai. Kita tinggal menjalankannya. Ya, itu dari saya.
Terima kasih pertanyaannya tadi, statementnya Tito, Teti Simanjuntak. Tuhan berkati. Berkati. Ya. Terima kasih sekaligus tadi statementnya menutup diskusi malam ini. Dan ini saya akan bacakan untuk menghormati yang telah chat tapi tidak sempat menyampaikan dari Pak Pendeta Bakti Sirgar PKL. Chatnya adalah tidak metode dan media yang identik dalam pelayanan dunia roh. Ini roh kecil, roh besar, dan roh berkapital. Kemudian selanjutnya, penampakan fisik bukan tujuan, spiritual bukan tujuan. Spiritual dalam di mana senternya Yesus. Baik, terima kasih Pak PKL, dan Yesus berkati, dan terlebih terima kasih untuk Pak Pendeta dari Samatimbang yang malam ini benar-benar menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga Bapak. Untuk selanjutnya kita langsung pada doa penutup, dan nanti kami minta Bapak Pastor Dr. Saud untuk doa penutup, dan doa berkatnya biar Pak Geri. Jadi berkatnya double yang akan kami terima. Terima kasih. Doa berkatnya Pak Geri ya. Ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan beberapa petunjuk bagaimana kami harus melakukan pelayanan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kesembuhan itu ada di dalam Engkau, oleh bilur-bilur-Mu. Bahkan ada juga di dalam kuasa nama-Mu ketika kami meminta. Bahkan ada otoritas yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu Roh Kudus, berdasarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami melakukannya tanpa ada sedikit pun keraguan, tetapi itu merupakan satu latihan yang membuat kami semakin matang, semakin mengerti bagaimana melakukan pelayanan kesembuhan yang berkenan kepada Tuhan oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus.